Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah yang luar biasa. Kisah seorang pria yang rela mengorbankan nyawanya demi satu hal, persatuan umat Kristiani. Nah, pertanyaannya gini, kok bisa seorang uskup dibunuh justru karena mau mempersatukan umat? Ini bukan pertanyaan biasa loh, ini benar-benar jadi inti dari seluruh kisah hidup dan mati Santo Yosafat Kuncevich. Aneh kan, usaha menyatukan, malah berakhir dengan kekerasan. Oke, dan untuk benar-benar ngerti ceritanya, kita harus paham dulu posisi dia yang unik banget. Dia ini kayak jembatan antara dua dunia. Inilah yang bikin dia jadi sosok yang dihormati, tapi di saat yang sama juga kontroversial. Oke, sekarang kita coba mundur ke masa lalu ya. Kita lihat dunia tempat Yosafat hidup. Bayangin deh, Ukraina di abad ke-17. Situasinya itu, penuh perpecahan agama yang dalam banget. Dan latar belakang inilah yang jadi pemicu misinya. Lihat deh tabel ini. Di sini kita bisa lihat ada 3 kubu utama yang saling berseberangan. Ada Katolik Roma, terus ada Katolik Yunani Ukraina yang udah bersatu sama Paus, dan yang terakhir, Gereja Ortodoks Yunani yang menolak persatuan itu. Nah, Yosafat, dia ada persis di tengah-tengah badai konflik ini. Kebayangkan gimana peliknya? Nah, di tengah situasi yang carut-marut kayak gitu, Yosafat diangkat jadi uskup tahun 1617. Dan dia langsung memulai sebuah misi rekonsiliasi yang bisa dibilang nekat. Tujuannya simpel loh, bukan buat cari kekuasaan, tapi cuma satu, perdamaian. Dan hebatnya, Yosafat ini bukan cuma berharap doang. Dia bener-bener bikin rencana aksi. Dia susun langkah-langkah yang jelas buat membangun jembatan antar kubu. Mulai dari doa bareng, ngadain pertemuan antar pendeta, bahkan bikin kelas rohani bersama. Jadi metodenya itu bukan cuma omongan, tapi tindakan nyata. Tapi ya gitu deh, ironisnya justru karena dia berhasil menyatukan banyak orang, dia malah jadi sasaran empuk. Semakin besar pengaruh baiknya, malah semakin kenceng juga perlawanan dari pihak-pihak yang emang pengennya terus terpecah belah. Semua ketegangan yang udah menumpuk ini akhirnya meledak. Momen puncaknya terjadi di satu hari yang sangat menentukan. Hari di mana perjuangannya untuk perdamaian diuji dengan cara yang paling brutal yang bisa dibayangkan. Coba kita lihat kronologinya. Situasinya memanas cepat banget. Pagi-pagi ada provokasi. Siangnya massa mulai ngumpul. Sorenya massa yang udah kalap nyerbu kediaman uskup. Dan di sore hari itu juga Yosafat ditangkap dan akhirnya wafat di tangan massa. Semua terjadi dalam hitungan jam. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kematiannya justru jadi penegasan warisannya sebagai martir perdamaian. Jenazahnya yang sempat dibuang ke sungai akhirnya ditemukan. Dan ini jadi simbol yang kuat banget dari perjuangannya yang gak pernah padam. Terus mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa sih pengorbanan dia lebih dari 400 tahun lalu itu masih penting buat kita bahas sekarang? Apa sih pelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil dari kisah hidupnya? Nah, hidupnya itu ninggalin pelajaran yang relevan banget sampai kapanpun, terutama soal cara nyelesain konflik. Dia nunjukin ke kita semua kalau persatuan sejati itu lahirnya dari dialog dan keberanian, bukan dari kebencian dan kekerasan. Dan kutipan ini, kasih lebih kuat dari kebencian, benar-benar jadi ringkasan dari semua perjuangannya. Ini prinsip yang dia pegang sampai napas terakhirnya, bahkan waktu berhadapan langsung sama orang-orang yang mau membunuhnya. Karena perjuangannya itulah, dia dapat gelar kehormatan Rasul Ekumenisme. Ini jadi pengingat buat kita semua. Kalau beda ritual atau budaya, itu seharusnya nggak memecah belah ikatan kasih. Seperti yang Yosafat tunjukkan, persaudaraan sejati itu pondasinya kasih, bukan perbedaan. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Di dunia kita sekarang yang masih aja penuh perpecahan, pelajaran apa sih yang benar-benar bisa kita petik dari pengorbanan Yosafat? Apakah jalan yang dia tempuh itu cuma idealisme naif, atau justru jadi jalan yang masih relevan buat kita tempuh hari ini?